Senja itu tiba dengan perlahan, menggantungkan langit di atas desa Cermo dengan semburat oranye yang memudar, digantikan kegelapan yang mulai merayap. Angin sore bertiup lembut, membelai daun-daun padi yang bergoyang di ladang. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Suasana di ladang terasa lebih berat, seolah bumi sendiri sedang menahan napas. Jarwo Bimoseno, seorang buruh tani yang bekerja di ladang milik Suromukidi, ia menatap langit dengan cemas. Setelah seharian bekerja keras, ia merasa kelelahan, tetapi ada yang mengganggu pikirannya. Sejak pagi, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari kejauhan, tapi setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa. Perasaan itu semakin kuat saat senja mulai merayap. Ia membungkuk untuk memetik sisa-sisa padi yang tercecer, namun matanya tak bisa lepas dari arah pohon beringin besar yang terletak di ujung ladang. Pohon itu, dengan batangnya yang besar dan cabang-cabang yang lebat, selalu tampak mengintimidasi setiap kali senja tiba. Tidak banyak yang berani mendekatinya. Warga desa Cermo sering bercerita tentang pohon itu. Mereka mengatakan pohon tersebut adalah tempat yang terkutuk, tempat di mana Nyai Mertasari, seorang dukun tua yang dibakar hidup-hidup akibat tuduhan santet, meninggal. Meskipun hanya cerita dari mulut ke mulut, banyak yang percaya roh Nyai Mertasari masih bergentayangan di sekitar ladang ini, mencari tubuh baru setiap kali maghrib tiba. Jarwo menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Perasaan ia tidak sendirian. Suara daun yang bergesekan tidak lagi menenangkan, melainkan terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Hati Jarwo mulai berdebar lebih cepat. Dia berdiri, menatap ladang yang terbentang luas di depannya. Semua tampak biasa, namun perasaan itu terus mengganggunya. Seperti ada yang mengintip dari balik bayangan. Tiba-tiba, langkah kaki dari belakangnya terdengar jelas, membuat jarinya membeku. Jarwo. Suara itu terdengar pelan, penuh gemeretak seperti suara benda keras yang saling bergesekan. Ia membalikkan badan, dan jantungnya langsung berhenti berdetak. Di belakangnya, berdiri seorang perempuan tua yang mengenakan selendang hitam yang lebar. Wajahnya keriput, matanya kosong, dan senyumannya tidak menunjukkan rasa manusiawi sedikit pun. Dia adalah Nyai Mertasari. Tubuhnya tampak sangat dingin, dan wajahnya, meskipun pucat, tampak sangat jelas di bawah sinar rembulan. Jarwo membeku, tidak bisa bergerak. Suara perempuan tua itu kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas. Jarwo, kau bekerja keras hari ini, kata perempuan itu, suaranya begitu dalam, seakan datang dari dasar tanah. Lidah Jarwo keluh. Ia mencoba berbicara, namun suara itu tersumbat di tenggorokannya. Apa yang harus ia lakukan? Matanya berkelip, mencoba mencari petunjuk di sekitarnya, namun tidak ada seorang pun di ladang. Ladang ini milik Suromukidi. Namun jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah warga, dan malam seperti ini, tidak ada yang berani keluar rumah. Siapa? Siapa kau? Akhirnya suara Jarwo terdengar serak. Perempuan itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh makna. Dia melangkah mendekat, perlahan, dengan langkah kaki yang hampir tak terdengar. Setiap langkahnya seolah menggetarkan udara di sekitar, dan bau tanah basah yang busuk menyebar begitu saja. Lidah Jarwo bergetar, dan ia mundur selangkah, lalu 2 langkah. Ia ingin berlari, namun seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Perempuan itu semakin mendekat, dan dalam 1 langkah yang cepat, dia meraih lengan Jarwo dengan genggaman yang sangat kuat, begitu dingin, seakan tulangnya sudah tidak ada lagi. Masih ingat cerita tentang Jarwo? Suara itu kembali terdengar, kali ini begitu dekat di telinganya. Jarwo merasa tubuhnya kaku, dingin, dan semakin berat.
Ia ingin berteriak, tapi suaranya serasa terkunci di tenggorokannya. Semua anggota tubuhnya seakan dipenuhi energi gelap yang luar biasa. Matanya mulai buram, dan ia terjatuh, terkulai lemas di tanah, namun tangan perempuan itu tidak melepaskannya. Sentuhan dingin itu semakin dalam, seakan merasuk ke dalam dirinya. Di dalam kepalanya, terdengar suara seperti gemerincing, berdesir, dan mengerikan. Suara dari masa lalu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Seiring dengan suara itu, gambar-gambar samar muncul dalam benaknya, gambar-gambar tentang perempuan tua yang dibakar hidup-hidup di bawah pohon waringin. Perempuan itu tertawa pelan, suaranya meresap ke dalam jiwa Jarwo. "Setiap maghrib, aku membutuhkan tubuh baru," ucapnya dengan senyum yang mengerikan, "dan malam ini, tubuhmu adalah yang kutunggu. Kamu akan menjadi bagian dari tubuhku yang abadi." Jarwo merasa tubuhnya semakin lemah, semakin kehilangan kekuatan. Pandangannya semakin gelap. Sementara itu, suara perempuan itu semakin terdengar jelas, seolah sudah menguasai seluruh desanya, seluruh ladang ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan tubuh Jarwo terjatuh lebih dalam ke tanah. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan tengah mengancam. Bumi di bawahnya mulai bergetar, dan muncul cahaya biru yang membakar dari bawah tanah, mengarah langsung ke tubuhnya. Namun, sebelum Jarwo bisa sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang lain, langkah yang tidak asing, langkah yang penuh dengan harapan. "Lilik," bisiknya dalam hati, namun kata itu terhenti begitu saja saat dirinya jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Malam itu terasa sangat panjang bagi Lilik. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Perasaan cemas yang menyelimuti tubuhnya semakin mencekam saat menunggu suaminya pulang dari ladang. Senja sudah lama berlalu, cahaya rembulan yang memancar terang dari balik Gunung Wilis hanya semakin menambah kesunyian yang mencekam. Lilik berulang kali mengerlingkan mata ke arah jalan setapak yang biasa dilewati suaminya, namun tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Malam ini, entah mengapa, perasaan tidak enak terus merayapi pikirannya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang gelap yang mengintai dari balik senja. Mungkin, perasaan aneh itu karena ditinggalkan oleh cerita orang-orang tua di desa tentang Nyai Mertasari, atau mungkin karena firasat buruk yang datang begitu saja. Ketika suara langkah kaki akhirnya terdengar dari kejauhan, Lilik merasa sedikit lega. Ia berlari keluar rumah, berharap itu adalah suaminya. Namun, apa yang ia temui di depan pintu, tidaklah seperti yang ia bayangkan. Jarwo berdiri di sana, tetapi tubuhnya tampak lebih pucat dari biasanya, dengan wajah kosong dan langkah yang lebih lambat. "Mas Jarwo, kamu kenapa?" tanya Lilik dengan suara gemetar, tak dapat menyembunyikan rasa takutnya. Matanya mencari-cari jawaban dalam diri suaminya. Jarwo tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Lilik dengan pandangan kosong yang terasa sangat asing. Tidak ada senyum hangat seperti biasanya, tidak ada sapaan penuh kasih yang sering keluar dari bibirnya. Hanya ada hening yang menggetarkan hati Lilik. "Kamu sakit?" Lilik bertanya lagi, lebih lembut. Ia mencoba mendekati Jarwo, namun suaminya mundur sedikit, menghindari sentuhannya. Ada sesuatu yang salah dengan cara Jarwo bergerak. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Aku tidak merasa sakit," jawab Jarwo akhirnya,
namun suaranya terdengar serak, hampir tidak bisa dikenali. Lilik merasa perasaan tak enak itu semakin menguat. "Mas, apa yang terjadi di ladang? Apa yang terjadi denganmu?" tanyanya lagi. Suaranya mulai terdengar penuh kekhawatiran. Wajah suaminya semakin pucat, seolah-olah sedang berusaha menahan sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya. Jarwo menatapnya, namun kali ini ada sesuatu yang lebih aneh. Seperti ada sesuatu yang sedang terperangkap dalam diri suaminya, dan itu sedang berusaha keluar. Matanya berputar-putar, tidak fokus, dan tiba-tiba ia tersenyum. Senyum yang dingin, yang membuat Lilik merinding. "Lilik, aku merasa ada yang berbeda," kata Jarwo perlahan, suaranya semakin dalam dan serak. "Aku merasa seperti aku bukan aku lagi." Lilik merasa tubuhnya melemas, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Jarwo tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya, dan wajahnya, meskipun familiar, kini terasa begitu jauh, begitu asing. "Mas, apa yang terjadi? Kamu harus cerita padaku. Apa yang terjadi di ladang?" Lilik mendekat dengan penuh kekhawatiran. Ia meraih tangan suaminya, namun tubuh Jarwo terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Tangan itu seperti es, seolah-olah tubuhnya telah terperangkap dalam keadaan yang tidak hidup sepenuhnya. Suami yang dulu selalu hangat, yang selalu penuh dengan energi dan semangat, kini hanya tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Lilik mengguncang tubuh Jarwo, mencoba membangunkan suaminya, yang sepertinya sedang berada dalam mimpi buruk tak berujung. Tiba-tiba, Jarwo menarik tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Lilik," teriaknya dengan suara yang begitu mengerikan, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuhnya. "Aku bukan siapa-siapa lagi, Lilik." Lilik terkejut dan mundur beberapa langkah. Di dalam hatinya, sebuah ketakutan yang sangat mendalam mulai tumbuh, tetapi ia menepisnya. Tidak, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ini suaminya. Ia harus membantu Jarwo. "Apa maksudmu, Mas?" tanya Lilik dengan suara gemetar, hampir tak bisa menahan tangis. Namun, Jarwo sudah tidak menanggapinya lagi. Jarwo menunduk, kemudian mendongak dengan ekspresi yang sangat berbeda, jauh dari ekspresi yang biasa ia tampilkan. Matanya kosong, tetapi ada sesuatu yang sangat gelap terlihat di sana, seperti kegelapan yang sudah berakar dalam dirinya. "Lilik, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Ada yang menguasai diriku. Sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang pernah kita alami," kata Jarwo dengan suara serak, seperti ada suara lain yang berbicara lewat dirinya. Lilik tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Perasaannya semakin mencekam. Sesuatu yang buruk benar-benar sedang terjadi pada suaminya, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. "Mas, apa yang terjadi di ladang? Apa yang kamu temui di sana?" Lilik menahan air matanya, berusaha berbicara dengan tegas. Tetapi suara lembutnya tak mampu menutupi kepanikan yang mengalir dalam darahnya. Jarwo kembali terdiam. Tak lama kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menatap Lilik dengan mata yang penuh ketakutan. "Lilik, di ladang, aku bertemu dengan perempuan tua itu, perempuan yang tak bisa mati. Dia mengatakan aku akan menjadi tubuh baru untuknya," ujar Jarwo dengan suara bergetar. "Aku merasa ada sesuatu yang merasukiku. Sesuatu yang tidak bisa aku kontrol." Lilik terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. "Nyai Mertasari," pikirnya. Segera ia teringat kembali pada cerita orang-orang tua, tentang dukun yang dibakar hidup-hidup dan kutukannya yang abadi. Sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi pada suaminya. Suaminya kini bukan lagi Jarwo yang ia kenal.
Jarwo tiba-tiba terjatuh ke tanah, terkulai lemas. Lilik dengan cepat membantunya berdiri kembali, namun tubuhnya terasa semakin dingin dan berat. Nyaris tak ada kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Perasaan takut dan bingung semakin mencekam Lilik. Malam ini, ia tahu, ia harus bertindak lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Keheningan malam semakin mencekam saat Lilik duduk di ruang tamu rumah mereka, menatap tubuh suaminya yang terkulai lemas di ranjang. Jarwo tidak lagi seperti suaminya yang dulu. Perubahan itu begitu mendalam, begitu mengerikan, dan Lilik merasa semakin terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Perasaan cemas semakin menguasai dirinya. Nyai Mertasari, nama itu berulang kali terngiang di telinganya. Warga desa sering bercerita tentang perempuan tua yang dibakar hidup-hidup itu, tapi tidak ada yang pernah benar-benar mengungkapkan asal-usulnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa perempuan itu harus mengutuk dirinya dan keluarganya? Lilik berdiri, berjalan menuju dapur, dan membuka lemari kayu tempat ia menyimpan buku-buku tua milik ibunya. Buku-buku itu sering menjadi pelipur hati saat Lilik kecil merasakan ketakutan. Di antara buku-buku itu, ada sebuah buku tua yang terlihat hampir usang. Buku itu berjudul Legenda Cermo dan Kutukan Nyai Mertasari. Dengan tangan yang gemetar, Lilik menarik buku itu keluar, membuka halaman pertama. Di dalamnya, ia menemukan kisah yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Nyai Mertasari bukanlah seorang dukun tua biasa. Ia adalah seorang perempuan dengan kekuatan gaib yang luar biasa, yang dulu dikenal sebagai Nyai Rara Mertasari. Menurut buku itu, Nyai Mertasari adalah seorang perempuan muda yang hidup di desa Cermo pada abad ke-19. Ia adalah seorang dukun yang sangat terkenal di kalangan warga desa, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk berbagai masalah, dari penyakit hingga percintaan. Namun, seperti banyak cerita tentang dukun, ada sisi gelap yang menyertainya. Nyai Mertasari tidak hanya memberikan bantuan secara gratis. Ia meminta imbalan yang sangat besar, seringkali dengan cara yang tak terduga. Buku itu menjelaskan Nyai Mertasari pernah melakukan ritual gelap yang sangat kuat, yang menyebabkan kekuatan hitam merasuk ke dalam dirinya. Dia mulai menguasai roh-roh jahat dan menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Warga desa mulai curiga dengan kebiasaan anehnya. Mereka merasa ada yang salah dengan dukun itu, dan semakin banyak orang yang mulai menghindar dari Nyai Mertasari. Konflik itu memuncak ketika anak perempuan seorang kepala desa jatuh sakit secara misterius setelah meminta bantuan Nyai Mertasari. Warga mulai percaya penyakit itu hasil dari perbuatan dukun itu. Setelah beberapa waktu, gerakan untuk mengusir Nyai Mertasari semakin besar. Warga desa marah dan merasa harus menghentikan kekuatan hitam yang dimiliki Nyai Mertasari. Dalam sebuah malam yang gelap, warga desa berkumpul dengan obor dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah Nyai Mertasari, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nyai Mertasari dipaksa keluar dari rumahnya dan dibakar hidup-hidup di bawah pohon beringin besar di ujung ladang. Namun, sebelum benar-benar mati, ia mengucapkan kutukan yang mengerikan. Kutukan itu berbunyi, "Setiap senja, aku akan mencari tubuh baru, dan siapapun yang menyentuh tanah yang aku kutuk, akan menjadi bagian dari diriku yang abadi. Aku tidak akan pernah mati, aku akan mencari tubuh yang layak untuk menggantikan tubuhku yang hancur." Lilik membaca kata-kata itu dengan hati yang semakin berat. Kutukan itu jelas ditujukan kepada siapa saja yang berada di sekitar ladang tempat dia dibakar, termasuk suaminya, Jarwo. Ladang tempat suaminya bekerja, di bawah pohon beringin itu, menjadi tempat yang terkutuk,
tempat di mana arwah Nyai Mertasari akan mencari tubuh baru setiap kali senja menjelang. Lilik merasa perutnya berputar. Jarwo, yang baru saja kembali dari ladang, telah terkena kutukan itu. Semakin lama ia berpikir, semakin jelas baginya satu-satunya cara menyelamatkan suaminya adalah mengungkap rahasia lebih dalam tentang Nyai Mertasari dan kutukan yang mengikatnya. Lilik tahu malam ini bukanlah akhir dari cerita. Malam ini adalah awal dari pencarian yang lebih besar, pencarian untuk membebaskan suaminya dari cengkeraman roh jahat yang telah menguasainya. Namun, tidak ada waktu yang tersisa. Lilik harus segera mencari cara menghentikan kutukan itu. Tidak hanya untuk menyelamatkan Jarwo, tetapi juga melindungi seluruh desa Cermo dari ancaman yang lebih besar, ancaman yang datang dari dalam tanah, dari dalam kutukan yang sudah berabad-abad menunggu untuk terwujud. Tiba-tiba, Lilik merasa seperti ada yang mengamatinya dari balik bayangan, seakan kutukan itu sudah mulai bergerak di sekitar rumah mereka. Ia merasakan sesuatu yang lebih kuat sedang mengawasi setiap gerakannya. Itu bukan hanya perasaan. Lilik tahu, waktu mereka semakin sempit. Dengan tekad yang lebih kuat, Lilik memutuskan mencari bantuan dari seseorang yang mungkin bisa memberi penjelasan lebih banyak. Seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam dan kekuatan gaib. Orang tua itu, Kiai Munir, yang pernah memberi nasihat kepada beberapa orang yang mengalami masalah serupa dengan Nyai Mertasari. Hanya saja, Lilik tahu mencari Kiai Munir berarti menghadapi bahaya yang lebih besar, sebab orang-orang yang mencoba mendekati Kiai Munir seringkali tak kembali dengan selamat. Namun, Lilik tidak punya pilihan. Suaminya berada dalam bahaya yang nyata, dan satu-satunya harapan mereka ada pada seorang yang bisa mengetahui cara untuk mengalahkan kutukan Nyai Mertasari. Lilik pun bergegas mempersiapkan diri. Malam itu, ia akan keluar dari rumahnya dengan harapan yang sangat tipis, berdoa agar Kiai Munir memiliki jawaban yang ia cari. Malam ketiga setelah Jarwo kembali dari ladang, Lilik tidak bisa lagi menunggu. Suaminya semakin berubah, dan waktu terasa semakin sempit. Nyai Mertasari sudah merasuk ke dalam dirinya, mempengaruhi tubuhnya, menguasai pikirannya. Setiap kali Lilik mencoba mendekati Jarwo, ia merasa ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, yang menghalangi mereka. Jarwo hanya terkulai di ranjang, tidak lagi berbicara, hanya menatap dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang janggal, seolah-olah ada ruh asing yang merasuki dirinya. Lilik sudah tidak bisa lagi menunggu. Ia harus pergi ke Kiai Munir malam ini juga. Kiai Munir adalah satu-satunya orang yang dapat memberinya jawaban, meski ia tahu perjalanan ke rumah Kiai Munir penuh dengan bahaya. Desa Cermo memang terletak di lereng Gunung Wilis, namun perjalanan menuju rumah Kiai Munir, yang berada di ujung desa, sangatlah terpencil dan menakutkan. Lilik menatap suaminya yang terbaring lemah, berusaha menenangkan dirinya. "Aku akan kembali segera, Mas. Aku janji," bisiknya, meskipun ia tahu tidak tahu kapan akan kembali. Ia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah keluar rumah. Malam itu, angin yang berhembus dari Gunung Wilis terasa dingin, membekukan tulang. Jalan setapak menuju rumah Kiai Munir sangat sepi, hanya terdengar suara desiran angin dan gelegar burung hantu dari kejauhan. Lilik mempercepat langkahnya, mencoba tidak terlalu memikirkan kegelapan yang semakin dalam. Sesekali, ia merasakan sesuatu yang bergerak di balik pepohonan, namun ia tidak berani berhenti. Ketika tiba di rumah Kiai Munir, pintu kayu rumah itu sedikit terbuka, seperti ada yang menunggu kedatangannya. Tanpa berpikir panjang, Lilik melangkah masuk. "Kiai Munir," panggilnya dengan suara pelan namun tegas. Dari dalam, terdengar suara gerakan perlahan. Di pojok ruangan, dengan hanya diterangi seberkas cahaya temaram dari minyak tanah,
Kiai Munir duduk di atas tikar usang, memandangi Lilik dengan tatapan yang tajam. Meskipun usianya sudah sangat tua, mata Kiai Munir tetap tajam dan cerdas. "Ada apa, anak muda?" tanya Kiai Munir dengan suara serak penuh kebijaksanaan. Lilik langsung duduk di hadapannya, menceritakan semuanya, tentang Jarwo, tentang Nyai Mertasari, dan kutukan yang kini menguasai tubuh suaminya. Kiai Munir mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk perlahan. Setelah Lilik selesai menceritakan kisah itu, Kiai Munir menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menggelengkan kepala. Kutukan Nyai Mertasari, ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng Lilik. "Kau tahu dia bukan dukun biasa kan?" tanya Kiai Munir dengan serius. Lilik mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, Kiai. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia telah menguasai Jarwo." Kiai Munir menundukkan kepalanya, seakan berpikir panjang. Kemudian ia berbicara perlahan, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah rahasia yang tak boleh disalahgunakan. Nyai Mertasari adalah seorang dukun yang terjerumus pada ilmu hitam yang sangat kuat. Kutukannya sudah ada sejak ia dibakar di bawah pohon beringin itu. Sesuatu yang terkutuk, yang tidak akan pernah mati, yang terus mencari tubuh baru. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Kutukan ini hanya bisa dihentikan dengan satu cara, yaitu memisahkan roh dari tubuh yang telah dirasuki. Lilik menelan ludah. "Tapi bagaimana caranya, Kiai? Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kekuatan seperti itu." Kiai Munir memandangnya dengan penuh perhatian. "Caranya, memanggil arwah Nyai Mertasari itu sendiri. Jika kau bisa menghadapinya secara langsung, maka dia akan terikat pada tubuh yang dipilihnya. Dan hanya dengan cara itu, kutukan itu bisa dihancurkan. Tapi, kau harus berhati-hati. Tidak semua orang bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Bahkan, tidak semua orang bisa keluar hidup-hidup setelah menghadapinya." Lilik menggigit bibir bawahnya, ketakutan semakin mencekam di hatinya. Namun, ia tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan suaminya. "Aku harus mencoba, Kiai. Aku tidak bisa membiarkan Jarwo menjadi bagian dari kutukan itu." Kiai Munir menatap Lilik dengan mata penuh harapan, seolah memberi restu. "Jika kau benar-benar ingin melakukannya, malam ini juga adalah kesempatanmu. Namun, kau harus menuju ladang itu. Kau akan menemukan suara dari tanah Lilik. Itu adalah suara dari Nyai Mertasari yang berusaha memanggilmu. Jika kau mendengarnya, itu berarti dia sedang ada di sana, dan kau harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan." Lilik berdiri, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. "Aku akan pergi sekarang." Kiai Munir mengangguk perlahan, lalu berkata dengan suara serak, "Ingat, Lilik. Hanya dengan keberanian dan kemurnian hatimu, kau bisa mengalahkan kutukan itu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, karena ketakutan akan membuatmu kehilangan segalanya." Dengan langkah yang tegas, Lilik keluar dari rumah Kiai Munir, dan kembali menapaki jalan setapak menuju ladang terlarang itu. Suara gemerisik daun di sekitarnya semakin keras. Setiap langkah terasa semakin berat, dan ia mulai merasa ada yang mengawasi. Namun, ia terus berjalan, bertekad untuk menyelamatkan suaminya. Ketika tiba di ladang, udara semakin dingin, dan sesuatu yang aneh mulai mengalir di tanah. Lilik bisa merasakannya. Suara itu, sebuah suara gemericik yang terdengar seolah berasal dari dalam tanah. Itu seperti suara desahan, suara yang memanggil, suara yang familiar, namun begitu asing. Itu adalah suara Nyai Mertasari. Lilik menahan napasnya. Suara itu semakin jelas,
semakin keras, semakin dekat. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Sesosok bayangan muncul, melayang di antara pepohonan, dengan wajah yang tidak terlihat jelas, hanya ada bayangan gelap yang memancar dari tubuhnya. Nyai Mertasari. Aku datang untukmu, Lilik. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah datang dari dalam tanah. Nyai Mertasari memanggilnya. Lilik merasa tubuhnya menggigil, namun ia mengumpulkan segala keberaniannya dan maju ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Lilik berdiri tegak di tengah ladang, matanya menatap kosong ke arah pohon beringin yang besar, tempat segala kegelapan dimulai. Malam semakin gelap, dan udara terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan setiap napasnya. Suara gemerisik di bawah tanah semakin keras, seolah-olah tanah itu hidup, bergetar, memanggil, dan menggoda untuk mendekat. Nyai Mertasari sudah dekat, itu dirasakan Lilik. Tapi Lilik tidak mundur. Keputusan sudah bulat, keberanian sudah mengalir dalam dirinya. Suaminya, Jarwo, ada dalam bahaya. Semua orang di desa Cermo, terutama orang-orang yang bekerja di ladang, berisiko terperangkap dalam kutukan abadi itu. Malam ini, ia akan menghadapi semuanya. Langkah pertama yang ia ambil terasa begitu berat, seperti ada kekuatan yang ingin menahan dirinya agar tetap berada di tempat. Namun ia terus maju, menembus kegelapan, mendekati pohon beringin yang malam itu tampak berbeda. Pohon itu terlihat lebih besar, lebih gelap, dan seakan berbisik padanya. Suara berdesir, seolah ada yang mengamatinya, membuat bulu kuduk Lilik berdiri. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, nyaring dan jelas, seperti suara rintihan yang memanggilnya dari dalam tanah. Lilik, suara itu lembut, namun penuh ancaman. Lilik, kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Aku akan menguasaimu, seperti yang aku lakukan pada suamimu. Lilik terdiam sesaat, napasnya tercekat. Ia merasakan tubuhnya seperti dibekukan. Suara itu datang dari bawah tanah, dari dalam tubuh tanah yang terkutuk. Ia mengedipkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi ketakutan mulai menguasai dirinya. Bagaimana bisa ia melawan kekuatan sebesar itu? Apa yang bisa ia lakukan? Tetapi tiba-tiba, gema jeritan melengking terdengar di tengah malam, membelah keheningan ladang. Jeritan itu mengerikan, penuh penderitaan. Jeritan yang berasal dari sosok yang tak kasat mata. Jeritan itu memanggil nama Lilik. Lilik, aku di sini, tolong aku. Lilik menoleh cepat, melihat ke segala arah, namun hanya ada gelap gulita dan suara gemerisik daun. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah datang dari tubuhnya sendiri. Ritan itu adalah suara Jarwo. Suaminya sedang terperangkap dalam kutukan, yang lebih dalam dari yang mampu ia bayangkan. Hati Lilik hancur mendengarnya, namun ia tidak bisa lagi mundur. Ia harus menghentikan semuanya malam ini, atau dia akan kehilangan suaminya selamanya. Jika tidak bertindak, maka semua yang ada di sini akan menjadi bagian dari kutukan Nyai Mertasari, terjebak dalam kegelapan abadi. Lilik memejamkan mata sejenak, mencoba menguatkan hati. Ia teringat kembali kata-kata Kiai Munir. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu, karena ketakutan akan menghancurkanmu. Lilik menggenggam tangan dengan erat, lalu membuka matanya, menatap pohon beringin itu dengan penuh tekad. Nyai Mertasari. Lilik berteriak dengan suara lantang, suara yang penuh keberanian. Aku datang untukmu. Aku tidak takut lagi. Tiba-tiba, dari bawah tanah, sebuah tangan besar muncul dengan cepat, terjulur keluar dari tanah basah yang menggigil, memegang tanah dengan cengkraman yang kuat.
Tangan itu terkulai, diselimuti sejumput kabut gelap yang bergerak perlahan seperti ular. Lilik terkejut, namun ia tetap tidak mundur. "Lilik, jangan melawan. Aku adalah bagian dari kutukan ini. Aku adalah segala yang kau takutkan. Aku akan menguasaimu, tubuhmu dan jiwamu." Suara Nyai Mertasari kembali terdengar, namun kali ini lebih kuat, lebih mengerikan, seakan berasal dari ribuan arah. Lilik menatap tanah yang bergerak. Jeritan semakin keras, lebih menakutkan. Jarwo, suaminya, bisa ia rasakan sedang berjuang dalam tubuhnya sendiri, mencoba melawan pengaruh jahat yang merasukinya. Lilik tahu waktu tidak lagi berpihak padanya. Jarwo sudah hampir sepenuhnya dikuasai, dan jika ia tidak segera bertindak, suaminya akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya. Lilik menutup matanya, berdoa dalam hati agar keberanian yang ia cari bisa datang. Dengan satu tarikan napas dalam, Lilik melangkah maju. Jeritan Nyai Mertasari terdengar semakin keras, seakan mencoba menghalangi langkahnya. Suara itu mengisi seluruh ruang di sekitarnya. Lilik merasa dunia seperti berputar, seperti tanah itu ingin menelannya. Namun ia tidak berhenti. Ia harus bertahan. Ketika tiba tepat di bawah pohon beringin yang besar, tanah di sekitarnya mulai bergerak lebih cepat. Tanah itu terbelah, menciptakan celah-celah besar. Sosok hitam muncul dari celah itu. Seorang perempuan tua, dengan wajah yang tak terlihat jelas, namun aura kegelapan yang kuat terpancar darinya. Nyai Mertasari berdiri di depan Lilik, menatapnya dengan mata merah menyala. Wajahnya hancur, terbakar, namun ada sesuatu yang hidup dalam tatapannya. Tubuhnya semakin besar, dan suara langkahnya terdengar seperti gemuruh yang mengguncang bumi. "Kau benar-benar ingin mengakhiri kutukanku, Lilik? Kau ingin menyelamatkan suamimu?" Suara Nyai Mertasari terdengar menggema, menembus udara malam. Lilik menatapnya dengan penuh tekad, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak akan membiarkanmu merenggut semuanya. Aku akan menghentikanmu." Dengan cepat, Lilik mengambil sepotong batu tajam yang ditemukan di dekat pohon beringin. Batu itu, menurut cerita Kiai Munir, bisa digunakan untuk memutuskan hubungan antara roh dan tubuh. Ia mengangkat batu itu dengan kedua tangan, menatap Nyai Mertasari, yang sudah hampir sepenuhnya muncul dari dalam tanah. "Aku menghentikanmu, Nyai Mertasari." Lilik mengayunkan batu itu ke tanah, menghantamkan batu itu tepat di tengah tanah yang terbuka. Sebuah ledakan suara keras terdengar, tanah di bawahnya bergetar, dan sesosok cahaya putih muncul sejenak di tengah kegelapan. Nyai Mertasari mengeluarkan teriakan panjang, suara yang mengerikan, sebelum akhirnya seluruh tubuhnya menghilang ke dalam tanah, disertai suara gemuruh yang mengguncang sekitarnya. Namun, Lilik tahu bahwa ini belum berakhir. Nyai Mertasari mungkin telah terhenti untuk sementara, tetapi kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Perjuangan mereka masih jauh dari selesai. Lilik terhuyung-huyung kembali ke rumah, setelah menghadapi Nyai Mertasari di ladang. Kegelapan malam masih terasa sangat tebal, seolah-olah dunia ini menutup rapat-rapat pintu ke cahaya. Tetapi ada satu hal yang jelas dalam pikirannya, kutukan itu belum berakhir. Nyai Mertasari mungkin telah terhenti sementara, namun ia tahu kemenangan saat ini hanyalah satu langkah kecil dalam perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Kini, suaminya, Jarwo, masih dalam ancaman yang lebih besar. Tanah itu, pohon beringin itu, dan kutukan itu masih ada di sini. Malam itu, Lilik tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaan kacau balau di dalam dirinya. Jarwo, suaminya yang dulu ceria, kini terbaring lemah di ranjang. Matanya kosong, tubuhnya dingin.
Meskipun tidak berbicara, Lilik merasakan roh suaminya berjuang mengusir kekuatan jahat yang menguasainya. Nyai Mertasari bukanlah musuh yang bisa begitu saja dihentikan. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Kiai Munir, Lilik tahu untuk menghentikan kutukan itu sepenuhnya, ia harus menemui pusara Nyai Mertasari. Hanya dengan cara itu, kutukan yang sudah merasuk dalam tubuh tanah dan tubuh manusia bisa dihancurkan secara permanen. Tapi untuk menuju ke sana, Lilik harus menempuh perjalanan panjang menuju makam Nyai Mertasari, yang berada di sebuah tempat terpencil di dalam hutan lebat, jauh dari pemukiman desa. Itu adalah tempat yang penuh dengan aura kelam dan energi gelap yang sangat kuat. Pagi-pagi sekali, Lilik mempersiapkan dirinya. Ia mengikatkan selendang hitam di kepalanya, mempersiapkan bekal seadanya, dan meninggalkan rumah dengan langkah tegap. Pohon-pohon besar yang tumbuh sepanjang jalan setapak menuju hutan, seakan mengawasi langkahnya. Suara angin berdesir di antara pepohonan memberi kesan, seolah alam ini sedang membisikkan sesuatu yang mengerikan. Lilik merasakan ketegangan yang begitu besar, namun ia tidak bisa mundur. Jarwo masih menunggu, dan desa Cermo masih terancam. Ia berjalan cepat, menuruni lereng Gunung Wilis menuju kaki bukit tempat hutan dimulai. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah itu menariknya turun. Begitu memasuki hutan, suasana semakin suram. Tidak ada suara burung atau serangga yang biasanya menghiasi pagi di dalam hutan. Hanya ada kesunyian yang mencekam, dan Lilik merasa semakin terisolasi dari dunia luar. Hanya ada dirinya dan bayang-bayang yang mengikuti setiap langkahnya. Beberapa jam berlalu, Lilik mulai merasa terjebak dalam labirin hutan yang semakin lebat. Namun, ia tetap melangkah. Kakinya mulai lelah, dan hatinya penuh dengan keraguan. Apakah ia bisa menemukan makam itu? Apakah Nyai Mertasari sudah mengubah tempat pemakamannya? Bagaimana jika jalan ini hanya membawa pada kematian? Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah angin dingin menerpa wajahnya, mengusir rasa panas di dalam tubuhnya. Lilik berhenti sejenak, dan dalam diam ia merasakan adanya perubahan di sekitar hutan. Suara angin berbisik, namun kali ini bukan suara alam, itu suara lain, suara yang familiar. Lilik. Suara itu datang dari dalam hutan, begitu lembut namun penuh ancaman. Itu adalah suara Nyai Mertasari, yang sepertinya tidak ingin membiarkan Lilik melanjutkan perjalanan ini. Lilik menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Jeritan Nyai Mertasari itu mengingatkannya pada malam-malam sebelumnya, pada kutukan yang merasuk dalam tubuh Jarwo. Lilik, kemarilah. Suara itu semakin dekat, semakin menggoda. Suara itu memanggilnya untuk berhenti, untuk menyerah, untuk kembali ke rumah dan membiarkan semuanya berlalu. Namun, Lilik tahu ia tidak bisa kembali. Ia meneruskan langkahnya, menepi segala keraguan yang muncul di dalam hati. Jalan menuju makam Nyai Mertasari harus ditempuh. Ia tidak boleh berhenti. Setelah berjam-jam berjalan di dalam hutan, Lilik akhirnya melihat sebuah punggung bukit yang memuncak di kejauhan. Itu adalah titik yang dikenali dari cerita Kiai Munir. Di sana, di balik bukit, terletaklah pusara Nyai Mertasari. Lilik mempercepat langkahnya, meskipun napasnya semakin terengah-engah. Ketika tiba di puncak bukit, suasana tiba-tiba berubah. Semua yang ada di sekitarnya menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi, seolah-olah dunia berhenti bernafas. Di depan Lilik, terdapat sebuah makam tua yang terbuat dari batu hitam, terkubur dengan lapisan lumut tebal. Tanah di sekitar makam itu sangat gelap, di atasnya terdapat sebuah batu nisan besar, yang tertutup ukiran aneh. Lilik merasa ada yang sangat janggal.
Suara-suara bisikan itu mulai terdengar lagi, namun kali ini lebih keras, lebih jelas, dan penuh ancaman. Tanah di sekitar makam itu terasa lebih dingin, dan lebih keras seolah menahan segala energi yang ada. Lilik mengatupkan bibirnya dan menguatkan hatinya. Ia tahu, ini adalah titik pertemuan antara kehidupan dan kematian. Jika ia berhasil membuka makam ini, maka kutukan itu bisa dihancurkan. Sebaliknya, jika gagal, ia akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya. Dengan hati-hati, Lilik mulai membersihkan lapisan tanah yang menutupi makam. Tangan-tangannya gemetar, namun ia terus bekerja. Setiap kali menggali lebih dalam, suara bisikan Nyai Mertasari semakin keras, semakin menekan pikirannya, semakin menggoda untuk berhenti. Namun ia tidak berhenti. Ia harus menyelesaikan ini, demi Jarwo dan demi desa Cermo. Akhirnya, setelah beberapa waktu, batu nisan itu terlihat jelas, dan Lilik bisa membaca tulisan yang terukir di atasnya. Nama Nyai Mertasari terukir dengan huruf-huruf yang sudah usang, dan di bawahnya ada tulisan yang berbunyi, "Di sini aku terkubur, namun rohku tak akan pernah mati." Lilik menatap tulisan itu, merasa perasaan takut dan ngeri menyelimuti tubuhnya. Namun ia tidak mundur. Ia harus menghancurkan kutukan ini. Lilik mulai menggali lebih dalam, menggunakan batu tajam yang ia bawa. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Suara gemuruh terdengar dari bawah, dan tanah itu mulai bergerak, seperti ada yang terbangun dari dalamnya. Lilik merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin ia temui. Ia harus cepat. Jeritan itu semakin jelas. Dan Nyai Mertasari kembali terdengar, namun kali ini lebih dekat, lebih nyata. "Kau tidak bisa menghentikanku, Lilik. Aku akan menguasaimu, aku akan menguasai semua orang di desa ini." Namun Lilik tidak berhenti. Makna dari kata-kata itu sudah jelas. Ia harus memusnahkan kutukan ini selamanya. Tanah di sekitar makam Nyai Mertasari mulai bergetar semakin keras. Lilik merasakan waktunya hampir habis. Kutukan itu semakin kuat, semakin menguasai, dan ia tahu Nyai Mertasari tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jeritan yang terus-menerus menggema di telinganya adalah tanda roh jahat itu tidak ingin kehilangan kekuatannya. Lilik harus berhadapan langsung dengan musuh yang tak terlihat, yang menguasai tanah dan tubuh manusia. Lilik menggenggam batu tajam yang ia bawa, sebuah senjata terakhir yang mungkin bisa mengakhiri kutukan ini. Tanah itu mulai meresap ke dalam dirinya, seolah tanah itu hidup, merayap naik dan menguasai setiap langkahnya. Makhluk itu, Nyai Mertasari, berada di dekatnya, dalam bentuk yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Perempuan tua yang terbakar, yang wajahnya setengah rusak, berdiri di hadapannya, matanya merah menyala, dan suaranya penuh dengan kekuatan gelap. "Lilik, kau tak bisa menghentikanku. Aku sudah terlalu kuat, lebih kuat dari yang kau bayangkan." Lilik menatapnya dengan tegas. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ketakutan yang sebelumnya menguasai kini digantikan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Jarwo, suaminya, masih terperangkap dalam kutukan ini, dan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus memutuskan rantai ini. "Aku akan mengakhiri ini, Nyai Mertasari." Lilik berkata dengan suara lantang, penuh keberanian. Nyai Mertasari tertawa terbahak-bahak, namun tertawa itu terdengar sangat jahat, penuh kebencian yang mendalam. Tanah di bawah mereka mulai bergetar lebih keras. Lilik bisa merasakan kehadiran energi yang begitu kuat, dan suara jeritan semakin menggema, menciptakan gelombang ketakutan yang luar biasa. Tapi ia tidak mundur.
Dengan satu gerakan cepat, Lilik menancapkan batu tajam itu ke dalam tanah di tengah makam. Tanah di sekitar mereka terbelah, menciptakan celah besar. Sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dari dalam tanah yang terbuka. Jeritan Nyai Mertasari semakin keras, seakan ia merasakan kekuatannya mulai hilang. Pohon beringin di ladang yang sebelumnya tampak hanya sebagai pohon besar dan angker, kini terlihat mengeluarkan cahaya yang lembut, tetapi juga penuh dengan kekuatan yang memancar. Sosok Nyai Mertasari mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga, sebelum akhirnya seluruh tubuhnya tersedot ke dalam tanah yang terbuka, hilang seiring dengan cahaya yang mulai meredup. Kutukan itu akhirnya berhasil dihancurkan. Lilik berdiri tegak di tengah kegelapan, nafasnya terengah-engah. Jeritan itu perlahan menghilang, meninggalkan ketenangan yang hanya bisa dirasakan sesaat. Ia tahu, Nyai Mertasari tidak akan kembali. Kutukan itu sudah terhenti, tanah yang terkutuk sudah kembali ke tempat asalnya. Beberapa hari setelah pertempuran itu, keheningan kembali melingkupi desa Cermo. Ladang yang dulunya dianggap terlarang kini terlihat lebih damai, dengan tanah yang kembali subur, dan pepohonan yang tumbuh dengan sehat. Lilik berdiri di depan ladang, menatap dengan tenang. Kematian Nyai Mertasari telah membebaskan desa dari kutukan yang selama ini menguasai mereka. Namun, meskipun dunia sekitarnya tampak kembali normal, ada perasaan kosong yang menggelayuti hati Lilik. Jarwo, suaminya, masih terbaring lemah di rumah, namun kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Kutukan yang telah merasuki tubuhnya akhirnya menghilang. Meskipun tubuhnya tidak sepenuhnya pulih, matanya tidak lagi kosong, dan ia bisa berbicara kembali. Lilik merasakan syukur yang mendalam, bahwa suaminya masih hidup, meskipun tubuhnya sangat lemah. Lilik. Jarwo mengangkat tangan, mencoba menggenggam tangan istrinya. Aku masih hidup. Apa yang terjadi? Lilik tersenyum tipis, meskipun ada air mata di matanya. Itu sudah berlalu sayang. Semua itu sudah selesai. Kehidupan di desa Cermo kembali berjalan seperti biasa. Namun, orang-orang mulai bercerita tentang ladang yang dulu dianggap terkutuk itu, tentang Nyai Mertasari, dan tentang pertempuran yang dihadapi seorang perempuan bernama Lilik. Mereka tahu kutukan itu tidak akan mudah hilang, tetapi mereka juga tahu kegelapan hanya bisa bertahan selama seseorang memilih untuk berjuang. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, Lilik berjalan di ladang yang dulu dianggap terlarang itu, melihat ke arah pohon beringin yang kini tampak biasa saja. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi jeritan yang menggema, hanya kedamaian yang mengisi udara. Ia tahu telah melakukan hal yang benar. Meskipun nyawa dan jiwa mereka yang terlibat dalam kutukan itu akan selalu dikenang, mereka telah membebaskan desa mereka. Lilik kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Jarwo sedang duduk di bangku, menatap keluar jendela. Mereka berdua tidak pernah berbicara banyak tentang kejadian itu, namun mereka tahu telah melalui sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka bertahan dan melawan. Dengan langkah yang tenang, Lilik duduk di samping Jarwo dan meraih tangannya. Mereka berdua tidak perlu kata-kata lagi. Hidup mereka kembali ke jalannya, meskipun perasaan di hati mereka akan tetap berubah selamanya. Dan, meskipun desa itu telah bebas dari kutukan, Lilik tahu akan ada lebih banyak cerita yang akan dikenang tentang apa yang terjadi di ladang itu, tentang Nyai Mertasari, dan tentang keberanian seorang perempuan yang tidak pernah menyerah. Di ladang terlarang itu, hanya ada kedamaian yang mengisi setiap langkah mereka, senja demi senja. Tamat.